Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Umniyatul Khairah, Dwi Setianingsi, Tarisa Amalia, dan Abu Rizal Afandi yang akan menjelaskan mengenai logika ilmu. Berikut penjelasannya. Baik, nama saya Umniyatul Khairah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian logika ilmu. Logika berasal dari bahasa Latin logos yang berarti perkataan. Nama logika untuk pertama kali muncul pada filsuf Cicero abad ke-1 sebelum Masehi dalam arti seni berdebat. Alexander Aphrodisias sekitar permulaan abad ke-3 sesudah Masehi orang pertama yang mempergunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logik episteme atau ilmu logika atau ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis berpangkal pada penalaran dan sekaligus sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu. Ilmu logika merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu yang secara terminologis logika didefinisikan teori tentang penyimpulan yang sah. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam logika. Yang pertama, logika dilihat dari segi kualitas. Yang A yaitu naturalis. Logika naturalis adalah kecakapan berlogika berdasarkan kemampuan akal manusia. Yang B, ilmiah logika lebih menitik beratkan kepada penyusunan hukum-hukum dan aturan. Yang kedua yaitu logika dilihat dari segi waktunya. A. Tradisional. Logika tradisional adalah metode dan aturan berpikir logis mengikuti beberapa tokoh klasik. B. Modern. Logika modern merupakan teknik-teknik matematika dalam menganalisa sebuah bahasa. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan rumus-rumus. Yang ketiga yaitu logika dilihat dari objeknya. A. Formal. Logika formal adalah logika yang membicarakan kebenaran sebuah pernyataan dan sisi bentuknya. B. Material. Logika material adalah kesimpulan premis yang ditarik dari substansi atau isi premis-premis yang ada. 4. Logika dilihat dari proses atau dasar pemikiran. A. Deduksi. Logika deduktif adalah penarikan kesimpulan dari premis-premis yang ada. Premis-premis tersebut merupakan sebuah pernyataan umum yang sudah diketahui. B. Induksi. Logika induksi adalah penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari premis-premis yang bersifat khusus. 5. Logika dilihat dari kesimpulannya. A. Langsung. Logika langsung adalah penalaran yang premisnya sebuah proposisi dan langsung disusul dengan prosesi sebagai kesimpulannya. B. Tidak langsung. Logika tidak langsung adalah sebuah penalaran dengan kesimpulannya berdasarkan atas beberapa proposisi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang penalaran dan juga metode penalaran. Jadi penalaran adalah sebuah proses berpikir secara logis untuk menghubungkan fakta-fakta atau data secara sistematik guna untuk menarik sebuah kesimpulan dari adanya sebab akibat. Nah, penalaran merupakan sebuah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan empiris. Kemudian ada dua metode dalam penalaran. Yang pertama adalah penalaran secara induktif dan yang kedua adalah penalaran secara deduktif. Penalaran secara induktif ini sebuah proses penalaran dari umum menuju khusus. Nah, terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah generalisasi. Generalisasi ini penalaran yang melalui sebuah proses dari kumpulan pernyataan yang kemudian digabungkan menjadi kesimpulan pada umumnya. Kemudian yang kedua ada analogi. Itu penalaran yang dihasilkan dari pengamatan dan ditarik menjadi sebuah kesimpulan dengan sebuah perbandingan. Dan yang ketiga adalah sebab akibat. Itu merupakan sebuah peristiwa yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak, itu penyebabnya pasti memiliki akibat. Kemudian metode yang kedua ada penalaran deduktif. Itu proses penalaran yang menarik kesimpulan umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan khusus. Seperti itu. Sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Rizal Afandi. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari kelompok kami
yakni di sini saya akan menjelaskan pengertian dari berpikir ilmiah dan langkah-langkah berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah suatu proses cara yang dilakukan oleh akal budi dalam memahami, memikirkan, meneliti suatu atau menganalisa sesuatu yang sifatnya itu adalah ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya langkah-langkah berpikir ilmiah. Dari pendapat para ahli pun banyak sekali pemaparan atau langkah-langkah dari berpikir ilmiah. Namun yang paling urgent menurut kelompok kami ini ada 4, yaitu adalah yang pertama adalah perumusan masalah, yang kedua adalah perumusan hipotesis atau hipotesa, dan yang ketiga adalah pengujian hipotesis tersebut, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Untuk yang pertama, perumusan masalah, ini adalah suatu cara yang artinya itu adalah dasar dari suatu berpikir ilmiah, menjadi suatu dasar. Kemudian langkah selanjutnya ini adalah perumusan hipotesis, atau bisa dikatakan jawaban sementara dari perumusan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga ialah pembuatan atau perumusan atau pengujian masalah, yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini dapat dilakukan secara empiris dengan langsung maupun dengan analisis kepustakaan. Kemudian terakhir adalah menarik sebuah kesimpulan. Kalau sebuah contohnya usaha artinya gini ya, usaha yang dilakukan penggabungan antara dari perumusan masalah, terus perumusan hipotesis, pengujian hipotesis, dan menjadi sebuah penarikan kesimpulan atau produk lah, seperti kayak hukum fikih lah. Hukum fikih haram, sunnah, wajib, itu sama dengan perumusan masalah, atau perumusan masalah sama dengan yang terakhir ini adalah penarikan kesimpulan dari masalah-masalah yang dikaji sebelumnya. Baik, ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.